Ya, kita lanjutkan untuk koreksinya di tanggal 26 ya. Di tanggal 26 Desember itu menyerahkan bahan baku langsung 2.500.000 ke proses produksi untuk pengerjaan pesanan nomor 81 dan biaya bahan baku pembantu sebesar 200.000 untuk pengisian biaya bahan baku yang penolong yang menipis. Jadi di situ jurnalnya persediaan barang dalam proses 2.500.000, biaya overhead pabriknya 200.000 pada persediaan bahan baku sebesar 2.700.000. Kemudian tanggal 28 Desember itu membayar upah tukang 1 juta rupiah terkait penyelesaian proses produksi dengan dokumen pajangan nomor 101. Jurnalnya persediaan barang dalam proses 1 juta rupiah pada kas 1 juta. Kemudian masih di tanggal 28 Desember itu membebankan BOP sesuai ketentuan terkait penyelesaian proses produksi dengan dokumen pajangan nomor 101. Jadi membebankan BOP-nya kan sebesar 20% ya. Jadi persediaan barang dalam proses 200.000 pada biaya overhead pabrik 200.000. Oke, tanggal 28 Desember masih tanggal 28 Desember itu memindahkan produk yang selesai diproses dengan nomor pajangan nomor 101 ke gudang barang jadi. Jurnalnya persediaan barang jadi 3 juta pada persediaan barang dalam proses 3 juta. Oke. Kemudian tanggal 29 Desember menerima kas 500.000 dari Bapak Sregep sebagai setoran pemilik. Ya. Jurnalnya kas pada modal Bapak Sregep sebesar 500.000 rupiah. Kemudian di tanggal 29, masih di tanggal 29 menjual tunai mebel berupa almari dan rak kasur yang merupakan pajangan ke pelanggan Fauzan dengan harga 3.800.000. Diketahui harga pokok penjualannya sebesar 3 juta. Maka kas pada penjualan 3.800.000, harga pokok penjualan 3 juta, persediaan barang jadi 3 juta. Jadi kas pada penjualan 3.800.000, harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi 3 juta. Oke, kemudian masih di tanggal 29 menerima pesanan dengan harga kesepakatan 7 juta yang diterima tunai sebesar 40% sebagai uang muka. Proses produksi tertuang di dokumen pesanan nomor 82 yang akan dikerjakan di bulan Januari. Maka di sini jurnalnya utang bank itu 700.000. Di sini ya, kas pada pendapatan diterima di muka 2.800.000 karena kan tadi 40% dari 7 juta. Oke. Kemudian masih di tanggal 29 membayar 1.200.000 untuk angsuran utang bank dengan keterangan pembayaran pokok pinjaman 700.000 dan sisanya untuk pembayaran bunga. Maka jumlahnya utang bank 700.000, beban lain-lain 500.000 pada kas 1.200.000. Oke. Kemudian membeli bahan habis pakai kantor sebesar 200.000 secara tunai ke toko Samudra Ilmu. Maka jumlahnya beban habis pakai kantor pada kas 200.000.
Tanggal 30 Desember mentransfer kas 300.000 ke pelanggan Fauzan yang membeli mebel di tanggal 29 Desember. Penyerahan kas tersebut merupakan pengurangan harga dengan pertimbangan Fauzan adalah pelanggan loyalnya. Maka jurnalnya adalah potongan penjualan pada kas sebesar 300.000. Oke. Kemudian membeli peralatan pabrik senilai 3 juta rupiah yang dibayar 60% tunai, sisanya kredit. Oke, jadi peralatan pabriknya itu sebesar 3 juta rupiah, kasnya sebesar 60%-nya ya. 60% kali 3 juta, 1.800.000. 60% dikalikan 3 juta, ya. Oke. Terus utang dagangnya 1.200.000 rupiah. Kemudian sampai mana tadi? Peralatan pabrik ya. Oke. Oke, masih di tanggal 30 Desember. Ini ada utang dagang. Melunasi utang terkait pembelian bahan baku langsung pada tanggal 15 Desember di 700.000. Kasnya 700.000. Utang dagang pada kas. Terus tanggal 30, masih tanggal 30, mengakui upah tukang 2 juta yang terutang untuk pengerjaan pesanan nomor 81 dengan estimasi penyelesaian di minggu kedua bulan Januari. Jadi jurnalnya adalah persediaan barang dalam proses pada utang dagang sebesar 2 juta. Kemudian hasil konfirmasi diperoleh informasi dari penyedia jasa listrik bahwa tagihan listrik di bulan Desember adalah sebesar 500.000 yang mana tagihan baru akan dikirimkan bulan Januari ke para pelanggan. Di jurnalnya adalah biaya overhead pabrik 450.000, beban listrik kantornya 50.000 ya. Ini dari mana? Dari 90%-nya ya. 90% untuk pabrik, 10% untuk kantor. Dan utang dagangnya 500.000. Oke, terus mengakui depresiasi peralatan pabrik 250.000 dan depresiasi gedung pabrik 100.000 untuk bulan Desember. Maka jurnalnya biaya overhead pabriknya 250.000 pada akumulasi depresiasi peralatan pabrik. Kemudian biaya overhead pabrik pada akumulasi depresiasi peralatan gedung pabrik. Oke, terus terakhir membebankan BOP yang melekat di persediaan barang dalam proses dengan pesanan nomor 81. Tarif pembebanan BOP adalah sesuai ketentuan, yaitu 20% dari BTKL atas produk pesanan terkait. BTKL yang terutang untuk pesanan nomor 81 diketahui 2 juta sesuai dengan transaksi nomor 41. Jurnalnya adalah persediaan BDP pada biaya overhead pabrik. Yaitu ya 44 transaksi jurnal umum.